Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kita boleh beribadah hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kembali kami boleh beribadah. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan boleh menolong kami, memberikan pengertian bagi kami. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan menjadi bagian yang terbaik. Dan kami memahami apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Terpujilah Tuhan, urapilah hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajak kita semua bersama-sama membaca dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari bersama-sama kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, para murid yang telah dibimbingnya dalam kurun waktu yang cukup lama, serta mengalami banyak hal keajaiban, bagaimana pekerjaan tangan Tuhan, mereka masih belum menangkap makna dari kerajaan Allah yang diwujudkan di dalam diri Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita baca bersama-sama di dalam bagian firman Tuhan, mereka masih bertanya. Nah, para murid lupa atau memang mereka belum memahami bahwa kerajaan Allah bukan berbentuk wilayah atau seperti kuasa politik, tetapi tentang manusia yang kehidupannya diperintahkan Tuhan secara utuh. Tema kita pada hari ini adalah mengerjakan panggilan Tuhan. Saya akan bacakan satu bagian. Saya tadi membaca ada satu bagian dijelaskan demikian. Ada anak-anak Tuhan yang kuliah bercerita bahwa mereka tidak tahu apa yang nanti akan mereka kerjakan sesudah mereka menyelesaikan kuliah mereka. Mereka berpikir, kira-kira setelah saya menyelesaikan kuliah, saya mau melakukan pekerjaan apa. Bahkan tidak sedikit orang yang kemudian tidak tahu apa yang menjadi tujuan setelah mereka menyelesaikan kuliah. Mereka memang berdoa, kira-kira apa yang akan saya lakukan atau apa yang saya kerjakan benar nggak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa yang sudah menyelesaikan kuliah. Hal ini juga dialami oleh para murid. Kalau kita membaca, para murid tidak memahami setelah Tuhan Yesus meninggalkan mereka, apa yang akan saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apakah saya bisa melakukan atau menjalankan apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Dan ibu-ibu, bapak-ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama dari bacaan ini, kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan satu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar kepada para murid untuk mereka menjadi saksinya. 40 hari sudah berlalu dari hari Paskah. Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid untuk meyakinkan bahwa kepada mereka bahwa dia sudah bangkit. Dia benar-benar bangkit. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri
dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus untuk memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas dan panggilan Tuhan untuk menjadi saksinya. Di dalam ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu di dalam ayat yang keempat dan ayat yang ke-9, ayat yang ke-8. Di dalam ayat yang ke-9, Tuhan Yesus naik ke surga sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Nah, saat itu juga tugas para murid adalah berjuang demi kerajaan Allah dengan pimpinan Roh Kudus. Dan tugas para murid adalah tugas kita juga untuk menjadi saksinya. Apa yang menjadi tugas para murid? Tugas mereka adalah menjadi saksi Tuhan. Artinya memberitakan kebenaran tentang siapa Yesus. Karena mereka telah bergaul dan mengenal Yesus. Tugas mereka saat ini adalah menyampaikan tentang siapa Yesus. Apa yang sudah dia kerjakan. Apa yang dia lakukan. Bukan tentang gereja. Bukan tentang keunggulan, paham ya, teologi. Yang kita anut, yang kita anggap paling benar. Juga bukan bersaksi tentang diri sendiri. Jadi ini perlu menjadi satu peringatan bagi kita. Bahwa bersaksi adalah menceritakan tentang siapa Yesus. Setiap orang percaya bertugas menjelaskan kepada orang lain tentang siapa Yesus. Apa yang sudah dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan apa yang sudah dia lakukan untuk keselamatan kita. Perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Jangan kita bercerita tentang, menceritakan atau menjelaskan tentang keadaan diri kita. Kemudian paham apa yang kita anut dan kita merasa itu paling benar. Dan kemudian juga menganggap bahwa teologi yang kita atau pengajaran yang kita berikan adalah pengajaran yang memang paling benar ya, berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Tidak, tetapi bercerita tentang kebenaran siapa Yesus. Dan tugas ini merupakan tugas semua orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang para murid harus lakukan dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Setiap kita harus mengerjakan apa yang menjadi panggilan daripada Tuhan, yaitu menjadi saksi. Kita akan melihat ada dua hal yang penting yang patut kita pelajari sebagai orang percaya. Yang pertama, bahwa menjadi saksi kita tidak perlu menjadi takut, tidak boleh takut, tidak boleh sayang diri. Tetapi harus berani beritakan tentang siapa Yesus dan seluruh kebenarannya. Banyak anak-anak Tuhan tidak berani bersaksi. Mengapa? Sayang diri. Oh, nanti saya terkena masalah. Saya nggak ada teman. Di pekerjaan saya dikucilkan. Makanya saya nggak mau menyaksikan tentang siapa Yesus. Banyak orang percaya sayang diri. Menjadi takut. Tidak berani sampaikan tentang siapa Yesus yang sudah mengerjakan hal-hal luar biasa di dalam kehidupannya. Pada ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga berkata bahwa para murid akan diberi kuasa. Kuasa ini bukan sekedar kekuatan atau kemampuan tentang kuasa atau kemampuan ya, tetapi kuasa yang bekerja dan bertindak. Kamu akan dihidupkan dan digerakkan oleh roh yang lebih baik daripada rohmu sendiri. Kuasa untuk beritakan Injil, bahkan kuasa yang sangat besar untuk mengusir setan. Pada waktu berdoa kamu punya kuasa sehingga orang yang kamu doakan Allah bekerja dan dia disembuhkan. Tetapi seringkali yang terjadi bahwa orang percaya sulit ya, orang percaya sulit sayang diri untuk beritakan tentang siapa Yesus. Jangan menjadi takut. Jadi jangan takut. Pada saat Roh Kudus turun ke atas para murid, mereka memiliki kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, pada saat kita menjadi percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan Allah memberikan satu tugas dan tanggung jawab bagi kita untuk kita menyaksikan tentang siapa Yesus. Itu pekerjaan kita, itu tanggung jawab kita, itu tugas kita. Kita tidak boleh berdiam diri atau menutup berita tentang siapa Yesus.
Karena tugas kita adalah menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai orang percaya harus menyadari Tuhan memberikan kepada kita tugas untuk kita menjadi saksi, untuk kita menyampaikan kebenaran tentang Allah. Jangan takut. Mengapa tidak boleh takut? Karena pada saat kita menyampaikan tentang kebenaran Allah, pada saat kita bersaksi lewat kehidupan kita, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi teladan, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan memberi pengaruh yang sangat besar. Memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap orang-orang di sekitar kita. Maka sangat disayangkan kita tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi saksi. Karena sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. Roh Kudus menolong kita, memperlengkapi kita untuk kita menjadi saksinya. Dan seharusnya tugas tanggung jawab kita adalah menjalankan. Karena pada saat lewat kehidupan kita bersaksi, lewat tutur kata kita, lewat apa yang kita kerjakan, kita bersaksi tentang siapa Yesus, apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidup kita. Maka sesungguhnya itu akan memberi pengaruh terhadap orang yang ada di sekitar kita. Pengaruh yang sangat besar dan sangat luas. Kamu akan menjadi saksi bagi Kristus dan akan menjalankan kepentingan Kristus. Kalau di sana, kalau di dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di daerah mereka. Ketika kamu menyaksikan, kamu berani, kamu bisa menjadi saksi untuk orang-orang di daerahmu. Kemudian bukan saja di sana, di daerah mereka, tapi kamu juga akan menjadi terang dan bersinar di Yudea. Kemudian di Samaria, sampai ke ujung bumi, kamu akan menjadi berkat bagi dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, rupanya berdampak dan memberi pengaruh terhadap orang lain. Panggilan ini tidak terbatas pada satu tempat saja, tetapi sampai dimanapun mereka berada. Panggilan untuk menjadi saksi dan tetap mengikuti untuk dikerjakan. Oleh karena itu, jangan takut. Kerjakan panggilan daripada Yesus untuk menjadi saksi. Tuhan Yesus tidak hanya mengutus, tetapi dia juga menyatakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Karena ada Roh Kudus yang akan memampukan mereka dan memberi kuasa dalam mengerjakan panggilan tersebut, supaya banyak orang yang dimuridkan. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, ini menjadi tugas tanggung jawab kita. Kalau di dalam Matius 28 dikatakan, jadilah berkat menjadi saksi, beritakan tentang siapa Yesus, supaya orang dimuridkan, dibaptiskan, mereka menjadi percaya. Itu sebuah tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tuhan Yesus mau supaya para murid mengerjakan tugas ini dengan sukacita, tidak dengan takut, dengan sukacita, dengan keberanian. Tugas yang mulia ini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jangan takut, oleh karena Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada setiap orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini menjadi satu tugas yang mulia, satu tugas yang bukan main-main ya, tetapi satu tugas yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Menjadi saksi di mana? Dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dalam rumah tangga. Menjadi saksi sebagai seorang suami, menjadi saksi sebagai seorang istri, menjadi saksi anak-anak terhadap orang tua, menjadi saksi anggota keluarga yang lain, menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan, menjadi saksi dalam tugas tanggung jawab pelayananmu. Dan pada waktu orang percaya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, dan pada waktu berani bersaksi, maka itu memberi pengaruh yang sangat luas. Jangan kita sebagai orang percaya merasa, tugas saya menjalankan tugas sebagai orang percaya, tetapi kita lupa menyaksikan tentang siapa Yesus dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Pada saat kita berani menjadi saksi dalam apapun yang kita kerjakan, sesungguhnya kita membantu
membantu para hamba Tuhan, membantu para pengerja-pengerja gereja untuk kita mewartakan tentang siapa Yesus. Dan pada saat berita tentang siapa Yesus banyak didengar orang lain, dan lewat kehidupan kita sebagai orang percaya kita menjadi berkat, apa yang kita ucapkan, tindakan kita menjadi saksi, menjadi berkat, maka banyak orang yang pada akhirnya mau menjadi percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa ada satu tugas dan tanggung jawab yang besar yang ingin Allah kita mau kerjakan bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus memperlengkapi kita. Tinggal apakah kita mau diperlengkapi untuk menjadi saksi atau tidak. Tapi Tuhan sudah menyediakan untuk setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan. Jangan menjadi seorang yang sayang diri. Jangan menjadi seorang yang tidak berani karena takut ya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau kita malas untuk menjadi saksi. Seharusnya itu menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi setiap kita dipanggil untuk mengerjakan apa yang sudah Allah lakukan sebelum dia naik ke surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita mau belajar bersama-sama bahwa setiap kita punya kesempatan yang sama untuk menjadi saksi, siapapun itu. Setiap kita orang percaya yang sudah menerima kebenaran daripada Allah punya tanggung jawab untuk sampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Jangan kita menutup diri untuk tidak sampaikan. Tapi setiap kita harus punya hati untuk sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain pun mengenal siapa Yesus, dan mereka pun beroleh anugerah keselamatan. Para murid, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan memberikan satu tugas yang harus dikerjakan. Setiap kita yang orang percaya yang sudah mengetahui tugas tersebut harus menjalankan tugas tersebut dengan baik, dengan sukacita. Seorang ibu rumah tangga boleh menjadi saksi dalam rumah tangga mereka. Mungkin berpikir, saya cuma kerja di rumah saja, gak melakukan apa-apa. Tetapi perlu kita mengingat bahwa dalam rumah tangga kita pun bisa menjadi contoh dan menjadi saksi. Dalam pekerjaan di kantor, gak enak, saya cuma sendiri Kristen. Wah, itu justru kesempatan untuk kita menjadi saksi. Anak-anak di sekolah menjadi saksi dengan belajar yang baik. Setiap nilai-nilai yang didapatkan dengan nilai-nilai yang baik, anak-anak kita menjadi saksi di sekolah. Dalam banyak hal kita bisa menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus memperlengkapi diri kita sebagai orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Perlengkapi diri kita dengan terus setia belajar firman Tuhan. Memperlengkapi diri kita untuk diberikan oleh Tuhan kemampuan, kekuatan untuk menyaksikan lewat tutur kata kita, lewat kehidupan kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Sehingga sebagai orang yang percaya, kita bisa mengerjakan panggilan daripada Yesus Kristus untuk menjadi saksinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kita. Sudahkah kita siap mengerjakan panggilannya untuk menjadi saksi? Maukah kita mengerjakan panggilannya untuk menjadi saksi, yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita? Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami, orang-orang percaya, kami diberikan satu tugas yang mulia daripada Tuhan untuk menjadi saksi. Kami tidak perlu takut karena Allah memberikan kuasa bagi kami lewat Roh-Mu yang kudus memimpin kami untuk kami terus berani bersaksi lewat sikap hidup kami, tutur kata kami, lewat apa yang kami kerjakan. Kami rindu setiap kami, Tuhan, boleh mewartakan tentang siapa Engkau, karena pada saat kami berani menyampaikan, maka Tuhan bekerja memberikan pengaruh yang sangat besar bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, mampukan kami supaya setiap tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi boleh kami laksanakan dengan baik. Kami boleh terus berjuang sehingga kami pun menyampaikan bagi banyak orang dan banyak orang menjadi percaya. Terima kasih Bapa yang baik. Angkat segala ketakutan kami, kekhawatiran kami. Berikan kami keberanian karena Allah bersama-sama dengan kami memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.